Bagian 3, rezeki bukan hanya uang. Sahabatku, kita sering mengira rezeki hanya berupa uang. Padahal rezeki jauh lebih luas. Kesehatan adalah rezeki, keluarga adalah rezeki, anak yang sehat adalah rezeki, orang tua yang masih hidup adalah rezeki, teman yang baik adalah rezeki, pekerjaan adalah rezeki, waktu adalah rezeki, kesempatan untuk bertaubat adalah rezeki, hati yang masih ingin beribadah adalah rezeki. Bahkan ketika Allah menyelamatkan kita dari sebuah musibah yang tidak kita ketahui, itu juga rezeki. Kadang kita menangis karena mendapatkan sedikit uang, tetapi kita lupa bersyukur karena masih memiliki kesehatan untuk bekerja. Kadang kita mengeluh karena penghasilan kecil, tetapi kita lupa bahwa masih ada tangan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah. Masih ada kaki yang bisa melangkah. Masih ada mata yang bisa melihat. Masih ada akal yang bisa berpikir. Masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Sahabat, jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki sampai lupa menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Karena salah satu kunci datangnya keberkahan adalah syukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka jangan hanya berdoa, ya Allah, tambahkan uangku. Tetapi berdoalah, ya Allah, tambahkan keberkahan dalam rezekiku. Karena uang yang banyak belum tentu membuat seseorang bahagia. Tetapi rezeki yang berkah, meskipun jumlahnya tidak selalu besar, bisa membuat hati terasa cukup. Bagian 4, yakin bukan berarti berhenti berusaha. Sahabatku, ada kesalahan dalam memahami tawakal. Sebagian orang berkata, saya sudah yakin kepada Allah, jadi saya tidak perlu bekerja. Ini bukan tawakal. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Burung pun keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Ia tidak duduk di sarang sambil berkata, Allah pasti memberi saya makanan. Burung keluar, burung bergerak, burung mencari, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya. Begitu juga dengan kita, kalau ingin mendapatkan rezeki, bergeraklah. Kalau ingin mendapatkan pekerjaan, carilah. Kalau ingin usaha berkembang, pelajarilah. Kalau ingin kehidupan berubah, ubahlah cara kita berusaha. Kalau ingin mendapatkan pelanggan, berikan pelayanan terbaik. Kalau ingin menjadi sukses, teruslah belajar. Tetapi jangan pernah lupa, di balik semua usaha itu ada Allah. Maka setiap pagi sebelum memulai aktivitas, tanamkan dalam hati, ya Allah, aku bekerja hari ini bukan hanya untuk mendapatkan uang. Aku bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Aku bekerja untuk menafkahi keluargaku. Aku bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Aku bekerja sebagai bentuk ikhtiar, dan aku percaya, hasil akhirnya ada di tanganmu. Dengan niat seperti itu, pekerjaan yang sederhana pun bisa menjadi ibadah. Bagian 5, ketika rezeki terasa seret. Sahabatku, ada masa ketika rezeki terasa begitu lancar, tetapi ada juga masa ketika rezeki terasa begitu sempit. Jangan langsung berpikir bahwa Allah membenci kita. Jangan langsung berkata, Allah tidak sayang kepada saya. Tidak. Kesempitan hidup bukan selalu tanda kebencian Allah. Kadang kesempitan adalah cara Allah mendidik kita. Kadang Allah mengurangi dunia agar kita kembali mendekat kepadanya. Kadang Allah membuat kita kehilangan sesuatu agar kita sadar bahwa selama ini kita terlalu bergantung kepada sesuatu selain Allah. Pernahkah kita menyadari, ketika hidup kita nyaman, kita mungkin jarang berdoa. Tetapi ketika hidup kita sulit, kita menangis dalam sujud. Kita menyebut nama Allah berkali-kali. Kita bangun malam, kita membaca Al-Quran, kita memohon ampun. Mungkin kesulitan itu justru menjadi jalan pulang kita kepada Allah. Maka ketika rezeki terasa sempit, jangan hanya bertanya, ya Allah, kapan uangku bertambah? Tetapi tanyakan juga kepada diri sendiri, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Apakah aku harus lebih sabar? Apakah aku harus memperbaiki ibadah? Apakah aku harus meninggalkan pekerjaan yang haram? Apakah aku harus belajar lebih banyak? Apakah aku harus memperbaiki cara aku memperlakukan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa mengubah cara kita memandang kesulitan.